Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo, sebelumnya perkenalkan, nama saya Kalisa Hasnasiahaan dan hari ini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan hasil kerja kami yaitu rangkuman mengenai materi manajemen proyek interior. Selanjutnya, Oke, di minggu pertama ini, apa sih itu manajemen proyek? Nah, manajemen proyek ini kita bagi dulu menjadi 5. Ada definisi, fungsi manajemen proyek, terus perencanaan KAK atau TOR, tahapan proyek, pengelolaan sumber daya, dan rencana anggaran biaya atau bisa kita sebut RAB. Selanjutnya, nah di definisi, apa sih definisi manajemen proyek itu? Definisi manajemen proyek itu dapat dikatakan bahwa manajemen adalah semua proses manajemen, mulai dari perencanaan hingga pengawasan untuk mencapai tujuan tertentu. Ini ada tahapan-tahapan manajemen proyek, yaitu ada planning, organizing, directing, coordinating, controlling, dan lalu kembali lagi ke planning. Ini adalah manajemen cycle. Selanjutnya, lalu ciri-ciri proyek. Ciri-ciri proyek itu sementara memiliki awal dan akhir, lalu unik dalam beberapa hal, terus objek spesifik, lalu penyebab dan sarana perubahan, risiko dan ketidakpastian, lalu komitmen sumber daya, manusia, material, dan keuangan. Proyek dilakukan untuk memenuhi tujuan pemberi tugas dan pemangku kepentingan proyek. Istilah pemangku kepentingan digunakan di sini untuk mengartikan kelompok atau individu yang memiliki kepentingan dalam tujuan proyek yang ditetapkan dengan jelas. Selanjutnya, lalu ada apa aja sih masalah-masalah dalam proyek? Yang pertama, manajemen, monitoring, dan proyek kontrol buruk. Di sini tuh proyek kontrol dari kontraktor yang buruk. Lalu yang kedua adalah perubahan desain oleh pemilik atau perencana. Lalu yang ketiga, keterlambatan pembayaran. Yang keempat, keterlambatan pembelian material. Lalu koordinasi atau respon persetujuan lambat dari otoritas owner atau desainer. Lalu jumlah tenaga kerja dan produktivitas, lalu salah memilih jenis atau kapasitas peralatan, selanjutnya adalah pengalaman kontraktor. Lalu tujuan proyek. Apa sih tujuan proyek itu? Em, Indikatornya adalah dari cost, time, dan quality. Yang itu ini the triangle of project objective. Manajemen proyek merupakan representasi dari faktor efisiensi proyek yang terdiri dari dimensi kontrol terhadap waktu, biaya, dan kualitas. Ya. Lalu ada peraturan terkait manajemen proyek. Yang pertama adalah Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Pasal 51 Ayat 1. Lalu Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 51A Ayat 1 butir A. Lalu Permen PUPR Nomor 22 Tahun 2018 Pasal 47 Ayat 4. Lalu selanjutnya fungsi manajemen proyek. Fungsi dari manajemen proyek adalah mengkomunikasikan rencana dan prioritas, melihat ke depan pada kebutuhan dan risiko, mengantisipasi masalah, menyeimbangkan kebutuhan, dan memperhatikan kualitas dan nilai uang. Lalu kesimpulannya, manajemen. Manajemen yaitu proses yang terdiri dari kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, mengerahkan sumber daya manusia, dan melaksanakan pengendalian untuk mencapai tujuan. Lalu, proyek itu serangkaian kegiatan terkoordinasi yang unik dengan titik awal dan akhir yang pasti yang dilakukan oleh individu atau organisasi yang untuk memenuhi tujuan tertentu dengan jadwal, biaya, dan parameter kinerja yang ditentukan. Manajemen proyek yaitu semua aspek proyek, manajemen, dan kepemimpinan semua yang terlibat untuk mencapai tujuan proyek dengan aman dan dalam kriteria yang disepakati untuk waktu, biaya, ruang lingkup, dan untuk kinerja dan kualitas. Selanjutnya di minggu 2 ada manajemen
konstruksi atau proyek. Ada beberapa fungsi manajemen proyek, yaitu ada planning, menetapkan sasaran tujuan, kebijakan jadwal, waktu, prosedur, cermat, terpadu, min error, feedback, dan perbaikan. Yang kedua ada organizing, yaitu ada identifi grouping, jenis pekerjaan, delegasian, wewenang, tanggung jawab, organisasi, dan relation antar unit. Yang ketiga ada actuating, yaitu ada implementation, best plan, matching, evaluation, coordination, each party. Yang terakhir ada controlling, yaitu ada supervision, ada inspection, ada connecting action. Selanjutnya ada proses manajemen proyek. Yang pertama ada input, yaitu tujuan, sasaran, informasi, data, sumber daya. Yang kedua ada fungsi menpro, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian. Yang terakhir ada output, yaitu biaya, mutu, waktu, safety. Selanjutnya ada manajemen proyek. Yang pertama, fungsi atau kegiatan manajemen proyek, perencanaan planning, pelaksanaan actuating, perorganisasian organizing, pengendalian, controlling. Selanjutnya ada area manajemen proyek. Manajemen biaya keuangan, manajemen mutu, manajemen waktu, manajemen K3, manajemen sumber daya, manajemen lingkungan, manajemen resiko, manajemen sistem atau informasi. Lalu indikator pencap sasaran dan tujuan. Kinerja proyek, efisiensi biaya, jaminan mutu, kecepatan waktu 3 kali. Selanjutnya ada tahapan dalam manajemen konstruksi atau proyek. Yang pertama, ada tahapan lingkungan dan pihak yang terlibat dalam menpro. Yang pertama ada feasibility study, design, procurement, construction, operation. Selanjutnya ada pihak terlibat dalam menpro. Yang pertama ada investor, konsultan, perencanaan, konsultasi, manajemen konstruksi. Yang keempat ada konsultasi manajemen konstruksi. Yang kelima ada kontraktor. Yang keenam ada konsultasi pengawasan. Yang ketujuh ada building management. Lalu ada pun beberapa keciptaan yang dilaksanakan. Yang pertama ada jumlah sumber daya, yang kedua ada kondisi keuangan, yang ketiga ada produktivitas sumber daya, yang keempat ada kemampuan dan kapasitas, yang kelima ada efektivitas dan efisiensi. Selanjutnya ada aspek-aspek manajemen proyek. Yang pertama ada aspek keuangan, yang kedua ada aspek anggaran biaya, yang ketiga ada aspek manajemen SDM, yang keempat ada aspek manajemen produksi berkaitan dengan hasil akhir proyek, peningkatan SDM, proses produksi, kualitas. Yang kelima ada aspek harga, yang keenam ada aspek efektivitas dan efisiensi. Selanjutnya ada manajemen sumber daya. Yang pertama ada sumber daya manusia, selanjutnya ada sumber daya peralatan, lalu sumber daya material, sumber daya modal atau keuangan. Yang kedua ada manajemen sumber daya lingkungan. Yang ketiga manajemen sumber daya resiko. Selanjutnya ada manajemen sumber daya. Manajemen sumber daya lingkungan dan resiko. Manajemen sumber daya manusia, satu kategori SDM dalam proyek adalah SDM tetap dan tidak tetap.
Yang kedua, SDM tetap adalah aset perusahaan yang dapat gaji tetap dan fasilitas. Yang ketiga, biayanya tenaga tidak tetap lebih banyak daripada tenaga tetap. Selanjutnya, ada manajemen sumber daya peralatan. Yang pertama ada medan kerja dari tingkat mudah sampai dental berat akan disesuaikan kapasitas peralatan yang digunakan. Lalu ada cuaca diperhitungkan khusus proyek dengan lahan terbuka, cuaca basah atau hujan akan menyulitkan mobilitas dan pengendalian peralatan. Mobilitas peralatan ke lokasi proyek harus direncanakan secara detail khususnya untuk peralatan berat. Fungsi peralatan harus sesuai dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan agar pekerjaan dapat efektif dan efisien. Yang terakhir ada kondisi peralatan harus laik pakai agar pekerjaan tidak tertunda karena peralatan yang rusak. Lalu ada manajemen sumber daya material. Kualitas material, lalu ada spesifikasi teknis, lalu lingkup penawaran, lalu pajak penjualan material, lalu termin pembayaran, lalu gudang penyimpanan material, dan harga material. Selanjutnya, ada manajemen sumber daya material. Yang pertama, tadi yang saya sebutkan ya. Terus ada manajemen sumber daya modal dan keuangan. Dalam pengelolaan proyek, dibutuhkan perancangan yang matang dalam hal aliran kas masuk dan kas keluar selama proyek berlangsung. Yang pertama, kas keluar. Yang kedua, ada kas masuk. Dalam pengelolaan proyek juga dibutuhkan pelaporan keuangan proyek yang dapat digunakan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan selanjutnya, antara lain yaitu yang pertama laporan berkala, yang kedua laporan akhir proyek, yang ketiga laporan penggunaan keuangan, yang keempat jadwal induk penggunaan keuangan. Selanjutnya ada manajemen lingkungan. Pembangunan khusus sumber daya alam dan lingkungan hidup tercantum dalam rencana kerja pemerintahan RKP 2005 yang isinya mencakup antara lain satu program pelindungan dan konservasi sumber daya alam. Yang kedua ada program rehabilitas dan pemulihan cadangan sumber daya alam. Yang ketiga ada program pengembangan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Yang keempat ada program pengendalian pencemaran lingkungan. Yang kelima program peningkatan kualitas akses informasi sumber daya alam dan lingkungan. Selanjutnya ada aspek lingkungan yang mempengaruhi. Satu, dampak pada pencemaran terdiri. Yang kedua ada dampak pada ekologi. Yang ketiga ada dampak pada sumber daya alam. Selanjutnya ada audit sistem manajemen lingkungan. Yang pertama dalam ISO 1401. Yang kedua, prosedur audit meliputi. Selanjutnya, ada manajemen resiko. Yang pertama, resiko dikonotasikan negatif sebagai kemungkinan dan kerugian sebagai akibat kecelakaan, ketidakberuntungan, dan kerusakan. Yang kedua ada resiko proyek. Dalam resiko adalah efek kumulasi dari peluang kejadian yang tidak pasti yang mempengaruhi sasaran dan tujuan proyek. Yang ketiga ada secara ilmiah. Resiko didefinisikan sebagai kombinasi fungsi dari frekuensi kejadian, probabilitas, dan konsekuensi dari bahaya resiko yang terjadi. Lalu ada penilaian resiko. Penilaian resiko dilakukan dalam 3 tahap guna memastikan objektivitas
variabel risiko antara lain. Yang pertama ada evaluasi penentuan tingkat penting risiko, yang kedua ada analisa risiko, ada yang ketiga menentukan besar kecilnya risiko. Selanjutnya ada indikator kinerja proyek. Yang pertama indikator kerja biaya, ada indikator kerja waktu, ada indikator kerja biaya dan waktu, ada indikator kinerja mutu. Yang terakhir ada indikator kinerja K3. Lalu ada yang pertama ada indikator kinerja proyek, yaitu indikator kinerja biaya sampai dengan vital, urgent sampai dengan dikendalikan. Yang kedua, kerugian dapat membuat proyek terhenti atau terlambat karena tidak adanya pasokan keuangan yang operasional proyek. Yang ketiga, untuk memantau keuangan proyek diperlukan indikator alur kas proyek yang menunjukkan rencana dan aktual penggunaan biaya selama proyek. Selanjutnya ada indikator kinerja waktu. Yang pertama untuk mengendalikan waktu adalah kurva S, yaitu plotting dan kumulatif persentase bobot pekerjaan dari nilai biaya dari awal hingga akhir proyek. Yang kedua, untuk mempermudah monitoring dan evaluasi diberikan baseline pada periode tertentu untuk memprediksi progres di masa datang. Ini adalah contoh dari indikator kinerja waktu. Lalu ada indikator kinerja biaya dan waktu. Bentuk yang lebih progresif dalam monitor dan evaluasi proyek adalah bentuk kurva S dengan 3 indikator. Yang pertama ada rencana dari volume dan biaya pekerjaan. Yang kedua ada realisasi dari volume pekerjaan dan rencana biaya. Yang ketiga ada realisasi biaya dan volume pekerjaan. Ini adalah contoh dari indikator kinerja biaya dan waktu. Selanjutnya ada indikator kinerja waktu untuk mengendalikan mutu. Digunakan kurva S sebagai presentasi biaya kumulatif dengan 2 indikator, yaitu produk sesuai mutu dan produk tidak sesuai mutu. Lalu ada indikator kinerja K3. Dalam memonitor dan mengevaluasi kesehatan dan keselamatan kerja, bentuk kurva S dapat dijadikan indikator yang menunjukkan biaya kumulatif daftar. Yang pertama, ada kondisi tanpa kecelakaan kerja. Yang kedua, ada kondisi dengan kecelakaan. Ini adalah contoh dari indikator kinerja 3. Selanjutnya. Selanjutnya mengenai pihak-pihak yang terdapat dalam manajemen proyek. Secara garis besar, terdapat 2 pihak yang terlibat dalam manajemen konstruksi, yaitu pengguna jasa dan penyedia jasa. Jadi, penyedia jasa itu merupakan konsultan yang ada perencanaan QS atau QA, manajemen konstruksi MK, dan pelaksanaan fisik bangunan, yaitu kontraktor utama. Sedangkan pengguna jasanya itu yaitu pemilik proyek sendiri. 1. Pemilik proyek. Seseorang atau perusahaan pemilik proyek disebut juga pengguna jasa, memiliki hak dan kewajiban. Hak kewajibannya tersebut adalah dalam menjalankan proyeknya, mereka dapat menunjukkan penyedia jasa, konsultan atau kontraktor, meminta pelaporan periodik, menyediakan fasilitas dan dana, mengawasi pekerjaan, dan menerima hasil pekerjaan. Pengguna jasa memiliki wewenang untuk mengumumkan kriteria proyek, hasil lelang, dan dapat mengambil alih pekerjaan secara sepihak. Yang kedua ada konsultan. Seseorang konsultan adalah individu atau perusahaan yang memiliki keahlian dalam pengalaman dalam mengambil dan mengawasi proyek konstruksi. Jenis-jenis badan usaha konsultan yaitu ada konsultan perencanaan. Sebagai pihak penyedia jasa, konsultan perencanaan bertanggung jawab melaksanakan pekerjaan perencanaan gedung sesuai kontrak dengan pemberi tugas.
Adapun ada hak dan kewajibannya, konsultan perencanaan melibatkan perbuatan dokumen perencanaan seperti detail engineering design, for tender DOG, for construction DWG, RKS, perhitungan struktur, dan sebagainya. Mereka juga memberikan usulan pertimbangan kepada pengguna jasa dan kontraktor, menjelaskan pekerjaan kepada kontraktor, mengevaluasi dan menyetujui dokumen perubahan, serta menghadiri rapat koordinasi sesuai kebutuhan. Yang kedua ada konsultan QS atau QA atau scheduler. Konsultan tersebut memiliki peran sentral dalam mengintegrasi biaya konseptual, biaya pengembangan, dan estimasi dokumentasi konstruksi. Hak dan kewajiban konsultan tersebut memiliki perbuatan bill of quantity, honor estimation atau harga pagu sementara HPS atau RAB, serta pengelolaan proses pelelangan atau tender. Evaluasi penawaran, pembuatan kontrak, dan koordinasi melalui rapat selama fase konstruksi. Yang ketiga ada konsultan manajemen konstruksi. Konsultan manajemen konstruksi sebagai pihak penyedia jasa memegang tanggung jawab utama untuk melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak dengan pemberi tugas. Dengan peran sebagai koordinator, mereka juga berfungsi sebagai konsultan supervisi dalam tahap pelaksanaan fisik, menangani masalah di lapangan, menghentikan sementara pekerjaan jika diperlukan, dan mencegah pembengkakan biaya. Evaluasi rutin terhadap laporan pelaksanaan, koordinasi dengan konsultan pengawas, dan komunikasi efektif selama fase konstruksi menjadi bagian integral dari hak dan kewajiban konsultan manajemen konstruksi. Yang ketiga itu ada kontraktor. Sebagai pihak yang ditunjuk oleh pengguna jasa, kontraktor memiliki peran kunci dalam pengelolaan pelaksanaan pekerja sebagai pembangunan dari awal hingga selesai. Hak dan kewajiban kontraktor diantaranya ada kontraktor mencakup membuat penawaran untuk lelang, melaksanakan konstruksi sesuai dengan BMW K3, menerapkan manajemen konstruksi, manajemen risiko, dan administrasi konstruksi. Ini termasuk pengajuan persetujuan untuk izin kerja, material, manpower, dan metode kerja di lapangan, serta menyusun laporan kemajuan pekerjaan dan menghitung pekerjaan tambah kurang. Kontraktor bertanggung jawab memastikan keberhasilan dan kualitas pelaksanaan proyek sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Dan adapun contoh-contoh dokumen proyek adalah dokumen yang diperlukan dihasilkan selama tahapan proyek atau kelancaran proyek. Yaitu ada DED, yaitu dievaluasi oleh dan disetujui oleh owner, for tender DWG, acuannya tujuannya untuk pelelangan dan tender dihitung owner, for construction, acuan gambar teknis pelaksanaan yang sah, RKS, acuan persyaratan teknis pelaksanaan, BOQ, RAB, dan time schedule, acuan persyaratan teknis pelaksanaan, dan sebagainya. Adapun ada tenaga ahli. Dalam pelaksanaan pekerjaan, baik itu pekerjaan perencanaan, pengawasan, manajemen konstruksi, maupun pelaksanaan fisik, kontraktor kerjasama yang baik antara pihak pemberi tugas dan rekaan atau vendor sangat diperlukan. Konsultan dan kontraktor membentuk tim atau organisasi yang terdiri dari tenaga ahli dan tenaga-tenaga pendukung lainnya. Beberapa posisi kunci dalam tim tersebut antara lain manajemen proyek, site manager, engineer, administrasi kontrak, dan personalia dan atau keuangan. Selanjutnya adalah materi minggu 4. Nah, di sini ada pelelangan. Pertama, definisi dari pelelangan itu sendiri. Pelelangan adalah serangkaian kegiatan untuk menyediakan barang ataupun jasa dengan cara menciptakan persaingan yang sehat di antara para penyedia barang atau jasa itu sendiri. Nah, pelaksanaan tender atau seleksi internasional dilakukan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah yang mengatur tentang pelaksanaan pengadaan barang atau jasa melalui penyedia. Selanjutnya. Nah, di sini ada prinsip lelangan dan azas pelelangan. Prinsip lelangan itu ada 6. Yang pertama adalah efisien, kedua efektif, ketiga terbuka dan bersaing, keempat transparan, kelima adil, dan keenam akuntabel.
Nah, efisien sendiri berarti tata cara menggunakan dana dan daya terbatas untuk dapat mencapai sasaran, sedangkan efektif sesuai dengan kebutuhan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Terbuka dan bersaing artinya dapat bersaing secara sehat di antara penyedia barang atau jasa yang setara. Transparan artinya semua informasi dan pengumuman hasil penetapan pemenang akan diumumkan secara terbuka. Adil artinya tidak berpihak pada pihak manapun dan tidak diskriminatif, sedangkan akuntabel yaitu dapat terukur atau dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian ada asas pelelangan, yang pertama ada asas publisitas, yaitu diumumkan kepada umum. Kedua ada asas persaingan, yaitu basis harga tawar, bersaing. Kemudian ada asas kepastian, yaitu tinggi menang, atau bawa barang. Keempat ada asas pertanggungjawaban yaitu risalah dan sebagainya. Yang kelima ada asas efisiensi yaitu waktu dan tempat. Selanjutnya. Nah, di sini ada jenis-jenis cara pelelangan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Yang pertama ada pelelangan umum, kedua pelelangan terbatas, ketiga pelelangan sederhana, keempat pemilihan langsung, kelima penunjukan langsung, keenam pengadaan langsung, dan ketujuh sekelola. Nah, di sini ada syarat mengikuti tender proyek. Yang pertama memenuhi persyaratan, yaitu yang kedua mampu melaksanakan kontrak dan memiliki cukup modal. Yang ketiga kontraktor siap dengan segi sumber daya 3M. Yang keempat, kontraktor juga perlu untuk aktif mencari informasi sebanyak-banyaknya mengenai perusahaan ataupun badan pemerintah yang sudah menawarkan tender dari beberapa pihak yang sudah pernah menjadi rekanan. Selanjutnya. Nah, di sini ada cara mengikuti lelang atau tender. Yang pertama, perusahaan akan mendapatkan undangan. Kemudian yang kedua akan mendapatkan penjelasan mengenai tender. Yang ketiga adalah pengajuan proposal teknis. Dan yang keempat akan mendapatkan undangan untuk presentasi proposal terpilih. Yang kelima, perusahaan akan diberikan kesempatan untuk melakukan presentasi di hadapan para tim penilai. Yang keenam, tahap selanjutnya merupakan pengumuman dari hasil presentasi. Dan yang ketujuh adalah merupakan kesempatan dari pemberi tender untuk bisa mencari pemenang dengan solusi terbaik dan juga harga terbaik. Selanjutnya. Nah, di sini ada persyaratan mengikuti tender. Yang pertama, peserta harus memiliki surat izin usaha perdagangan. Yang kedua, mengajukan formulir keikutsertaan. Yang ketiga, melunasi kewajiban pajak. Yang keempat, mempunyai pengalaman dalam penyelidikan barang. Yang kelima, tidak dalam pengawasan pengadilan. Yang ketujuh, yang keenam, tidak terdaftar dalam daftar hitam di suatu instansi. Yang ketujuh, kemampuan memasuk sesuai dengan paket pemasok. Yang kedelapan, mempunyai surat dukungan keuangan dari bank. Yang kesembilan, membuat pernyataan kompetensi dan kemampuan usaha. Yang kesepuluh, memiliki alamat usaha yang jelas. Dan yang kesebelas, memiliki surat keterangan ahli personil teknis yang terlibat. Nah, selanjutnya adalah tahapan mengikuti tender proyek swasta dan pemerintah. Nah, di sini ada pelaksanaan kualifikasi, kemudian ada pengumuman atau undangan, yang selanjutnya ada pendaftaran dan pengambilan dokumen pemilihan, kemudian ada penjelasan pekerjaan, kemudian ada penyampaian dokumen penawaran, kemudian ada evaluasi dokumen penawaran, dan yang terakhir penetapan atau pengumuman pemenang. Nah, di sini ada tahap pelaksanaan tender, yaitu prakualifikasi, kemudian dilanjut dengan pengumuman, ketiga rapat penjelasan pekerjaan, yang keempat pembukaan tender, yang kelima proses evaluasi tender, keenam penetapan dan penunjukan pemenang, yang ketujuh adalah sanggah, kedelapan pengumuman pemenang lelang, yang terakhir adalah penandatanganan berita acara atau surat perjanjian kerjasama. Dari saya sekian, selanjutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kontrak konstruksi. Kontrak konstruksi ini dibagi menjadi 5 metode, yaitu metode kontrak umum atau design bid build, metode kontrak terpisah, metode kontrak swakelola, metode rancang bangunan, metode manajemen konstruksi atau construction manager at risk. Selanjutnya, metode kontrak umum atau design bid build biasanya digunakan pada proyek-proyek swasta besar. Metode kontrak umum dibuat antara pemilik usaha dan kontraktor utama. Pemilik proyek biasanya mewakili atau didampingi oleh konsultan yang bertanggung jawab menyusun kontraknya. Yang kedua adalah metode kontrak terpisah. Pemberi kerja menugaskan pekerjaan kepada kontraktor terpisah yang diyakini memiliki keahlian yang khusus dan berbeda.
Ketiga, pada metode swakelola, pemilik proyek tidak mengadakan kontrak apapun mengenai pekerjaan ataupun proyek yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, yang keempat, ada metode desain dan konstruksi, yaitu pemilik proyek mengadakan kontrak tunggal atau untuk merancang dan melaksanakan fisik bangunan atau proyek dengan kontraktor yang memiliki kemampuan untuk merencanakan dan melaksanakan pekerjaan konstruksi. Kelima, manajemen risiko konstruksi, yaitu pendekatan di mana kontraktor atau manajer konstruksi bekerja sama dengan pemilik proyek sejak awal untuk menambah nilai dan mengelola resiko. Selanjutnya, bentuk organisasi dari proyek konstruksi dibagi menjadi 3, yaitu tradisional, swakelola, dan proyek putar kunci. Ciri-ciri bentuk organisasi tradisional itu yang pertama, konsultan perencanaannya terpisah. Kedua, kontraktor utamanya tunggal. Ketiga, banyak melibatkan subkontraktor atau dikerjakan sendiri oleh kontraktor utama. 4. Jenis kontrak yang diterapkan umumnya harganya tetap, fixed cost, harga satuan, unit price, dan maksimum bergaransi. Kemudian ciri-ciri bentuk organisasi swakelola atau pemilik. Yang pertama, pemilik proyek bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan proyek. Maksudnya konsultan perencanaan dan kontraktor. Kedua, pekerjaan bisa dilakukan secara fakultatif, dapat dilakukan oleh kontraktor atau subkontraktor. Yang ketiga, jenis kontrak yang diterapkan umumnya harganya tetap, harga satuan, dan kontrak yang dinegosiasikan. Selanjutnya, proyek turnkey adalah proyek di mana satu organisasi melakukan semua aktivitas, mulai dari desain hingga pengujian operasional sebelum mengarahkan proyek tersebut ke organisasi lain untuk dioperasikan. Ciri-cirinya kontraktor utama atau main kontraktornya tunggal. Baik, berikutnya adalah tahapan proyek pemerintah. Ada persiapan pengadaan, dan berikutnya adapun tentang persiapan pengadaan. Persiapan pengadaan dilakukan oleh pejabat pembuat komitmen. PPK meliputi penetapan spesifikasi teknis atau kerangka acuan kerja KAK atau TOR, penempatan harga perkiraan sendiri, penetapan rancangan kontrak. Di dalamnya terdapat kontrak lump sum, kontrak waktu penugasan, kontrak payung, dan kontrak tahun jamak. Penetapan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat, garansi, atau penyesuaian. Berikutnya adalah KAK atau TOR. Dibuat oleh pemilik, bisa PT atau CV. Kemudian akan digunakan sebagai dasar pembuatan undangan atau inquiry. Kemudian KAK. Slide berikutnya. TOR atau KAK adalah batas mengenai gambaran tujuan, ruang lingkup, dan struktur sebuah proyek. Di dalam tender pengadaan barang atau jasa, TOR atau KAK bisa diartikan sebagai dokumen yang menjelaskan gambaran latar belakang, tujuan, ruang lingkup, dan struktur yang proyek pengadaan barang yang telah disusun oleh LPKPD yang mempunyai pekerjaan. KAK atau TOR dikeluarkan oleh instansi yang mengundang penyedia jasa. Kemudian, next. Formator, latar belakang, maksud dan tujuan sumber dana, ruang lingkup pekerjaan, syarat-syarat penyedia barang, dan dasar hukum. Kemudian, ada judul penelitian, ilustrasi pimpinan proyek, ringkasan penelitian, lokasi penelitian, lamanya proyek penelitian, biaya yang diperlukan penelitian,
Latar belakang masalah hubungan, hubungan penelitian Di sini. Adapun deskripsi ilmiah proyek yaitu hipotesis, tujuan penelitian, rencana kerja, jadwal kerja, personel proyek penelitian. Kemudian ini adalah contoh item pekerjaan. Selanjutnya contoh penjadwalan dan berikutnya adalah contoh penjadwalan lainnya. Selanjutnya Selanjutnya ada mingguan ketujuh, yaitu acuan pembuatan KK atau TOR. Formator yaitu yang pertama adalah latar belakang, maksud dan tujuan, sumber dana, ruang lingkup pekerjaan, syarat-syarat penyedia barang, dan dasar hukum. Inquiry atau permintaan dari penggunaan jasa atau klien. Apa itu inquiry letter? Surat yang dibuat oleh pengguna jasa atau klien pendapat penyedia jasa, supplier atas permintaan kebutuhan barang atau jasa dan hal lainnya yang bersifat resmi. Surat dibuat berdasarkan informasi yang dari koran, majalah, relasi, dan sumber lainnya, dan berisi persyaratan untuk memberi barang sekaligus permintaan lainnya. Dengan mengirimkan surat permintaan, kita bisa mengetahui penawaran yang diberikan oleh supplier mengenai harga barang yang ada. Jika cocok, proses pembelian akan terjadi sesuai dengan surat permintaan yang telah dibuat. Itulah yang dimaksud dengan inquiry letter. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara membuat Bill of Quantity dan rincian anggaran biaya. Bill of Quantity sendiri adalah dokumen yang menyajikan daftar rinci pekerjaan atau proyek konstruksi yang akan dilaksanakan, serta jumlah dan spesifikasi yang terlibat. Bill of Quantities digunakan dalam manajemen proyek konstruksi untuk memberikan gambaran yang jelas tentang ruang lingkup pekerjaan yang akan dilakukan dan untuk memfasilitasi proyek penawaran dan pengadaan. Selanjutnya, hal-hal yang harus disiapkan itu literaturnya. Yang pertama ada AHSP, saat ini sudah tersedia dalam bentuk Microsoft Excel. Yang kedua, standar harga barang dan jasa Pemkot Bandung. Selanjutnya, kemudian yang pertama harus disiapkan adalah selalu dimulai dengan pekerjaan persiapan, contohnya administrasi dan sebagainya. Kemudian berurutan dari pekerjaan paling bawah atau mana lebih dahulu dikerjakan, dari substruktur sampai superstrukturnya. Kemudian tentukan semua item pekerjaan yang akan dilakukan berdasarkan file AHSP. Dalam sheet AHSPU, buat semua item pekerjaan berdasarkan file AHSP-nya. Dalam sheet Bill of Quantities, buat bab item pekerjaan berdasarkan urutan. Kemudian dalam sheet Beoki buat subbab item pekerjaan berdasarkan urutan. Langkah paling akhir adalah membuat sheet rekap Bill of Quantities-nya. Kemudian cari penamaan sesuai ASP yang mendekat. Ini itu untuk pekerjaan lantai, dinding plafon, MEP, sanitair, furnitur, dan lain-lain. Selanjutnya, mengisi harga item pekerjaan atau unit price. Unit price berdasarkan jumlah total, harga satuan, dan pekerjaan. Kemudian rekapitulasi Bill of Quantities atau RAB adalah rekap atau rangkuman dari setiap bab dalam item pekerjaan. Selanjutnya, Oke, selanjutnya di minggu 9 ada proses manajemen proyek. Pertama, inputnya itu ada tujuan sasaran, informasi, data, sumber daya. Lalu ada fungsi menpro, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengandalian, POAC. Lalu ada output, biaya, mutu, waktu, safety atau K3, kinerja proyek yang optimal. Selanjutnya, keselamatan kesehatan kerja, K3. Arti, makna, tanda pelang, bebas dari kecelakaan dan penyakit
akibat kerja, PAK. Lalu ada arti dari roda gigi, bekerja dengan kesegaran jasmani dan rohani. Lalu ada arti warna putih, bersih dan suci. Arti warna hijau, selamat, sehat, dan sejahtera. Arti 11 gerigi roda, 11 bab dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Bentuk lambang berupa palang berwarna hijau dengan roda bergerigi, 11 dengan warna dasar putih. Lalu ada definisi ketiga, ilmu pengetahuan untuk mencegah terjadinya kecelakaan di tempat kerja. Tujuan ketiga, melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja, menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Lalu ada sasaran ketiga, menjamin keselamatan pekerja dan orang lain, menjamin keamanan peralatan yang digunakan, menjamin proses produksi yang aman dan lancar. Lalu ada manfaat ketiga, pelindungan karyawan. Pekerja merupakan aset perusahaan yang harus dipelihara keselamatannya. Karyawan yang terjamin keselamatan dan kesehatannya lebih optimal, membuat sistem manajemen yang efektif, meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan. Lalu dampak kesalahan pada ketiga terhadap karyawan, cedera, bahkan mengakibatkan cacat tetap atau kematian, kehilangan waktu kerja dan penghasilan karena harus perawatan, menjalani pemecatan akibat kesalahan atau kecelakaan. Lalu terhadap perusahaan akan kehilangan tenaga kerja yang sudah terlatih dan mempunyai keterampilan, kehilangan uang untuk biaya kecelakaan, baik korban atau unit kerja yang rusak, kerugian produksi yang terganggu akibat terjadinya kecelakaan. Lalu, ada faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja, faktor fisik, faktor kimia, faktor biologi, faktor fisiologis, dan faktor mental psikologis. Lalu penyebab kecelakaan kerja, penyebab dasar kecelakaan, kurangnya prosedur atau aturan, lalu kurangnya sarana, kurangnya kesadaran, kurangnya kepatuhan. Lalu penyebab tidak langsung ada faktor pekerjaan dan faktor pribadi. Penyebab langsung tindakan tidak aman, kondisi tidak aman, kecelakaan kerja, kontak dengan bahaya, kegagalan fungsi, lalu kerugian manusia, mesin atau alat, material bahan, atau lingkungan. Lalu ada alat pelindung diri, APD, peralatan wajib yang digunakan saat bekerja sesuai dengan bahaya dan risiko kerja untuk tetap aman tenaga kerja itu sendiri maupun orang lain di tempat kerja. Lalu, alat-alat keselamatan dan perlindungan kerja, sabuk keselamatan atau belt, kacamata pengaman, safety glasses, sepatu pelindung, safety shoes, pelindung wajah, face shield, penutup telinga, earplug atau earmuff, lalu sarung tangan gloves, masker, respirator, tali pengaman, safety harness, sepatu karet, sepatu boots, dan helm pelindung kepala, safety helmet. Baik, berikutnya adalah network planning critical path method, yaitu susunan logis antar kegiatan, hubungan timbal balik antara pembiayaan dan waktu penyelesaian proyek. Kemudian, fungsi jaringan kerja yaitu membantu pengguna dalam mengerti alur kerja proyek, sehingga sangat berguna dalam perencanaan dan pengendalian pada penjadwalan, dan membantu dan mempermudah koordinasi pekerjaan.
Hal yang perlu diperhatikan dalam membuat metode jaringan kerja yaitu menentukan aktivitas atau kegiatan, menentukan durasi aktivitas atau kegiatan, mendeskripsikan aktivitas atau kegiatan, menentukan hubungan yang logis. Penentuan hubungan logis yaitu hubungan sebelumnya, predesesor, hubungan setelahnya, suksesor, dan hubungan tak tergantung atau independen. Kemudian hal yang penting untuk diperlukan setiap pekerjaan proyek yaitu urutan rangkaian aktivitas untuk setiap pekerjaan, waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan setiap pekerjaan, urutan pekerjaan yang menunjukkan pekerjaan mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu sebelum mengerjakan pekerjaan. Berikutnya urutan pekerjaan digambarkan dalam diagram. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami.